Ini kita akan membahas tentang jenazah yang tertolak. Wow, jenazah yang tertolak. Bukan cinta yang tertolak, tapi jenazah yang tertolak. Seperti biasa, selalu saya sampaikan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, dan jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir malam hari ini dengan membawa cinta. Dan malam hari ini tema bahasan kita adalah jenazah yang tertolak. Kenapa saya bahas ini? Karena begitu banyak pertanyaan ke saya disuruh ngasih komentar, ngasih pendapat tentang beberapa tempat ada jenazah yang meninggal diakibatkan karena virus corona. Ini di mana-mana ditolak, di beberapa tempat itu ditolak. Sehingga kemudian banyak yang japri saya melalui Messenger maupun DM di Instagram. Saya diminta untuk membahas itu malam hari ini. Kawan-kawan, begini ya. Ada 4 kewajiban orang hidup kepada yang mati. 4 hal yang harus dilakukan oleh orang hidup kepada yang mati. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kenapa jenazah harus dimandikan? Ya, karena tidak bisa mandi sendiri. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad SAW qala, beliau bersabda, filladhi saqata an rahilatihi famata, yaitu tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal. Aghsilu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi saubihi, mutafakun alaih. Mandikanlah ia dengan air, daun dan daun bidakara, dan kafanilah ia dengan 2 lembar kainnya. Jadi jenazah itu berat untuk dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Yang jelas, karena nggak bisa mandi sendiri. Yang pertama, dimandikan. Makanya kenapa saya selalu mengatakan, kalau bisa kita itu menjaga kesucian, menggantung wudhu. Kalau bisa keluar dari rumah, entah itu berangkat sekolah, berangkat kuliah, bekerja, dan lain sebagainya, dalam keadaan posisi berwudhu. Artinya apa? Kalau kemudian terjadi insiden di jalan, seperti sahabatnya Rasulullah yang saqata an rahilati famata, yang jatuh dari kendaraannya kemudian dia mati, itu mati kita dalam keadaan berwudu. Maka barangkali salah satu hikmah corona hari ini adalah kita senantiasa menggantungkan wudu kita, ya, menggantungkan wudu kita. Pertama, jadi tolong wudu terus, mau tidur wudu, keluar rumah wudu, dan seterusnya. Batal wudu, dan seterusnya. Kewajiban yang pertama memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafani. Semua jenazah yang mati harus dikafani. Maka tadi Rasulullah mengatakan, mandikanlah dia dan kafanilah. Maka kalau kemudian kita ingat lagunya Wali Songo, turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Turi-turi putih. Sira kabeh kalian semua, turi-turi putih, tak tuturi, saya nasihati. Turi-turi putih ditandur ning turi-turi putih. Kamu semua saya kasih nasihat, saya tuturi. Orang itu kalau sudah meninggal dibungkus kain kafan rupane putih, warnanya putih. Apakah hukum kain kafan warnanya putih? Apakah hukumnya wajib? Kita lihat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, albasu min siyabikumul bayat fa innaha min khairin siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakailah pakaian kalian yang putih. Kenapa? Karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan pakaian itu. Tapi ingat, ini hukumnya sunnah. Jadi kain kafan warnanya putih itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Kalau kemudian Anda pengen mati kain kafan warnanya pink, boleh apa enggak? Boleh. Tapi malaikatnya paling batin. Wow. Kimcil man. Sunnah ya, enggak wajib. Kalau kemudian Anda mati besok minta kain kafan warnanya hitam, enggak apa-apa. Paling malaikatnya teriak, wow, pakai hitam siapa takut. Jadi enggak wajib. Warnanya putih. Warna hijau boleh. Masuk
Liang kubur warnanya hijau, malah nggak ditanya sama Munkar Nakir. Kenapa? Dikira lontong. 2. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang hidup kepada yang mati apa? Mensolatkan. Jelas, mensolatkan. Dan hukum mensolati jenazah ini apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada orang lain yang mensolatkan, gugur kewajiban yang lain untuk mensolatkan jenazah itu. Beda kalau fardu ain. Kalau fardu ain ya semuanya wajib tanpa terkecuali. Tapi ini fardu kifayah. Kemudian yang keempat, kewajiban orang hidup kepada yang mati adalah menguburkan jenazahnya. 4. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Artinya semua orang yang meninggal dan dia beragama Islam, dia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa ini dari yang hidup. Kalau ini kewajiban yang hidup, berarti hak yang mati. Lah, persoalannya kemudian adalah bagaimana kalau yang mati itu terkena virus corona? Apakah dia juga mendapatkan hak yang sama? Hak yang sama seperti yang lain? Saya jawab, walaupun dia matinya dalam keadaan kena virus corona, dia tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan 4 hal yang istimewa ini. Ya dimandikan, ya disolatkan, ya dikafankan, ya dimakamkan. Tentunya dengan memperhatikan protokoler medis yang berlaku. Artinya apa? Tetap dia mendapatkan perlakuan 4 hal ini dengan ketentuan medis yang barangkali para dokter, para juru rawat itu yang lebih tahu bagaimana harus dilakukan. Makanya kemudian hari ini kalau kemudian kita menolak, perlu Anda ingat, pernah nggak kebayang kalau Anda hari ini menolak orang dimakamkan gara-gara dia kena virus corona? Kalau seandainya itu terjadi dengan keluarga Anda. Kalau seandainya yang mati kena virus corona itu Anda, anak Anda, istri, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Pernah nggak kita berpikir sejauh itu? Bahwa yang meninggal ini adalah keluarga kita. Kalau seandainya itu terjadi kemudian ditolak, betapa sakitnya kita itu. Jadi, sebelum menolak itu saya pikir Anda perlu berpikir lebih jauh lah. Ya Allah, nanti kalau sampai saya menolak, jangan-jangan yang kena musibah itu keluarga saya. Dan itu terjadi pada diri Anda. Lah ya modar nih bro itu loh. Makanya jangan gampang kemudian alasannya nolak dan lain sebagainya. Saya sampaikan tetap diterima, lakukan 4 hal ini kepada yang meninggal, tapi yang gue mau perhatikan protokoler medis yang berlaku gitu loh. Yang berlaku. Medis sudah ngeruat jenazah sebaik mungkin ditutup, begitu dibawa pulang jangan dibuka lagi, kemudian langsung dimakamkan. Kan ini bagus itu loh. Kenapa kemudian kita tolak? Bahkan kemarin saya melihat sebuah video itu memaki-maki jenazah. Wah, itu corona gini. Itu sangat menyakitkan bagi almarhum dan keluarga almarhum. Pernah nggak itu terbayang kemudian yang terjadi dengan keluarga kita? Maka kawan-kawan begini ya, sahabat-sahabat saya begini ya. Yang kita musuhi itu virusnya, bukan orangnya. Virusnya kita musuhi, kita lawan bareng-bareng, bukan orangnya. Bahkan banyak pendapat ulama hari ini yang mengatakan orang yang meninggal gara-gara wabah ini, gara-gara virus ini, dia mati dalam keadaan syahid akhirat. Artinya apa? Besok dia masuk surga bighairi hisab, walaupun beda dengan syahid dunia. Kalau syahid dunia itu karena badannya hancur, tidak harus dimandikan dan lain sebagainya. Begitu luar biasanya ini. Kenapa kemudian kita tolak? Maka kawan-kawan yang saya muliakan, nggak ada yang pernah minta supaya mendapatkan virus ini. Ya kecuali kemarin ada oknum anggota DPRD yang pengen, mana virus corona saya makan. Wah, ya lumrah lah kalau dia teriak-teriak seperti itu. Ada oknum DPRD yang mengatakan, saya nggak takut dengan corona, sini saya makan, tak untale. Nah, saya mikir, oh yo, kalau dia mau nguntal virus corona ya lumrah sih. Wong aspal ya diuntal, watu ya kolu, semen nggih gawe losmen ya lumrah. Kalau dia mau nguntal virus corona, ya mergo biasa nguntal sing ora-ora ya lumrah wae. Kok enggak ya? Harusnya jadi anggota DPRD itu ya ngasih contoh, Anda itu aparat, malah teriak-teriak enggak karu-karuan. Jadi, kawan-kawan begitu ya. Saya harapkan tidak ada lagi hari ini orang yang menolak pemakaman jenazah yang meninggal gara-gara virus
virus corona. Oke, sebelum itu. Ya, jadi nggak ada alasan apapun kita menolak jenazah yang meninggal gara-gara virus corona. Justru mereka mendapatkan syahid dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dihitung sebagai syahid akhirat. Dikatakan orang yang syahid akhirat itu akan masuk surga tanpa hisab. Kan begitu. Kita jangan sewenang-wenang. Mereka juga, apalagi mohon maaf seumpamanya yang meninggal itu tenaga medis, perawat, dokter yang hari ini menjadi garda terdepan untuk memberantas virus corona. Kemudian dia meninggal, padahal yang dirawat itu adalah keluarga kita. Kok dolim amat kita sama mereka gitu loh. Jadi saya pikir tidak manusiawi dan tidak logis ketika kita menolak jenazah orang yang meninggal gara-gara virus corona. Oke.